Nisman Opinion. Mitra bisnis, sidang pertama kasus pelanggaran karantina kesehatan dengan terdakwa Rizik Syihab 2 hari lalu berlangsung ricuh. Rizik Syihab dan kuasa hukumnya bersikeras ingin hadir secara langsung di pengadilan, sementara hakim memutuskan sidang dilakukan virtual dengan alasan protokol kesehatan. Atas keputusan itu, Rizik Syihab dan kuasa hukumnya memutuskan walk out dari persidangan. Bahkan kuasa hukum dan simpatisan Rizik Syihab sempat mengumpat majelis hakim dan mengatakan sidang aja sama tembok, sama kursi. Apa komentar Anda mengenai sikap walk out di pengadilan itu? Apakah bisa dikatakan penghinaan terhadap pengadilan? 633-9160. Ya, salah satu di antara itu jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Sekarang kan kita sama-sama tahu kondisi seperti ini harus mengikuti sesuai dengan prosedur protokol kesehatan yang sudah diberlakukan di negara kita ini. Masalah virtual itu bukan hal yang aneh dan juga bukan hal yang tabu. Itu kan sudah biasa saja, sudah sah-sah saja. Berbagai macam pertemuan tingkat kenegaraan juga virtual juga kok. Tidak ada yang ini. Kalau memang Rizik Syihab tetap bersikeras seperti itu, yang rugi juga dia juga. Soalnya nanti kan kalau dia nggak di sidang-sidang, keputusan nggak tetap diputuskan, akhirnya berkatuk-katuk sampai kapan dengan kondisi seperti itu, dengan tanpa kejelasan keputusan enggak, tahanan terus begitu. Ini kan sidang itu untuk karena melanggar karantina tentang protokol kesehatan. Nah, dia sendiri mau melakukan sidang itu ingin melanggar lainnya lagi. Gimana coba? Dia pikir dengan mata kepala dingin, dengan kondisi yang saat ini berlaku, ikuti saja, jalanin saja. Semua juga kita taat pada aturan hukum yang berlaku. Terima kasih. Ini sebenarnya kan hakimnya juga pinter juga, karena dia nggak mau diintimidasi. Kalau tidak langsung kan pasti pendukungnya banyak, dan hakimnya pasti merasa terintimidasi. Ya ini lebih baik sih sidang kalau bisa online aja sih, supaya fair lah. Kalau itu sih jelas penghinaan. Itu orang kalau udah seperti ini, biasa posisi kita itu kalau di pengadilan itu kita tuh takut dan sebagainya. Ini apa sih yang ditakutin orang semacam ini? Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bertobat, mending dihukum mati aja sama Pak Hakim itu. Makasih. Jadi ini kasus memang harus sudah disidangkan dan memang perlu adanya protokoler yang dilakukan ya. Jadi begini, protokoler sidang pada saat HRS dengan sidang-sidang yang lain apakah sama? Dilakukan protokoler yang ketat dengan jumlah orang yang sama atau bagaimana? Jikalau di sidang lain tidak demikian ataupun lebih longgar lah, bukan tidak demikian ya, tapi sedikit lebih longgar, wajar saja jika dari pihak HRS istilahnya komplain ya, walaupun memang komplainnya sedikit, mungkin ada yang bilang sedikit di luar jalur atau apapun itu, ya pasti orang ada komplain jikalau di sidang lain sedikit lebih longgar. Apapun itu, prokes itu tetap harus dilaksanakan dimanapun itu, persidangan kah, kepolisian kah, walaupun aktivitas kita sehari-hari kan seperti ke mall, apapun itulah, rumah makan dan lain-lain. Makanya dari itu sebenarnya itu pemerintah harus satu jalur. Jadi jangan di persidangan demikian, tapi kalau kita di luar seperti aktivitas sehari-hari, prokes itu sepertinya tidak terlalu dijalankan sebaik sedemikian rupa. Maka dari itu pasti setiap dari orang pasti ada bertanya seperti itu. Nah, cuma untuk pernyataan dari pihak HRS memang misalkan ada sedikit offside istilahnya itu ya memang kurang elok. Ya saya mau mengkomentari mungkin dari sisi lain ya, ya kita semua tahu sistem peradilan Indonesia ini ya masih jauh dari kata sempurna, ya kan. Cuma kami lihat dari sikap yang diberikan oleh terdakwa ya, Habib Rizik dan teman-temannya, supporternya, dengan kita lihat kasusnya Ahok. Kalau Ahok itu jaksa nuntut setahun, tapi hakim vonis 2 tahun, Ahok masih membungkuk di hadapan majelis hakim. Ya, kalau Habib Rizik ini tadi saya dengar kan dia
sama tembok gitu. Jadi dia jelas dua sikap yang berbeda. Gitu. Makasih. Sisa-sisa nasionalisme itu di Indonesia itu kalau masih ada kelompok nasionalis itu, tolonglah jaga Pancasila. Jangan sampai negara ini hancur karena politisasi agama. Nah ini menunjukkan dong, berarti pas persidangan aja mereka mau berkumpul lagi. Nah, jadi gombolan juga kan. Berarti menunjukkan bahwa emang perilaku mereka itu seperti itu. Ya kan? Nggak usah ikut sidang juga udah ketahuan. Mereka menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar nggak bisa mengubah perilaku mereka. Jangan merasa kalau pakai baju agama tertentu itu udah jadi suci gitu loh. Udah itu saya juga mau bilang, ini karena kita berbeda agama, kita bisa bilang saya paling benar. Coba kalau semua satu agama, apakah nggak mungkin ada perselisihan? Pasti ada. Entah ada yang bilang, oh saya lebih suci, saya lebih beriman, dia palsu. Bisa juga orang menggunakan agama apapun cara juga bisa gitu. Iya, saya rasa apa yang dilakukan oleh hakim ini sudah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung ya, tahun 2020 tentang sidang online selama pandemi COVID ya. Dan itu dilakukan sejak Juni gitu. Memang ada beberapa yang berlangsung secara langsung gitu kan. Tapi dalam kasusnya Rizik ini, sidangnya Rizik ini kan hakim mempertimbangkan dari sisi di luar sidang, apa yang akan terjadi di luar sidang ya kan. Jadi hakim sudah tepat gitu kan. Jadi apa yang dilakukan oleh kuasa hukum dan Rizik dengan walkout ini saya rasa memang masuk kategori penghinaan terhadap pengadilan. Kenapa? Karena walkoutnya disertai dengan attitude yang buruk. Artinya berkelakuan buruk, berkelakuan tidak baik dalam persidangan, dalam pengadilan, ya kan gitu. Jadi di sini kalau dalam hukum seharusnya ada sanksi hukumnya. Jadi secara otomatis kalau seperti ini, itu artinya kuasa hukum dan kliennya ini seharusnya kehilangan hak seperti itu. Sebagaimana yang Ibu barusan katakan, ya, lalu menurut saya, pendapat saya, itu soal penghinaan nggak penghinaan sih masih kategori nomor 2. Yang jelas, itu jelas hakim menjalankan udah sesuai aturan dan ada undang-undangnya. Jadi kalau begini yang rugi terdakwa nanti karena dia membangkang nggak taat terhadap hukum. Nah itu aja udah rugi. Yang tadinya dia bisa dikurangkan, dia punya hukuman, jadi nggak kurang, malah diperberat begitu. Jadi sayang Rizik Syihab begitu. Terima kasih. Iya, itu lebih dari penghinaan itu. Jadi udah jelas itu kelakuan kayak gitu tuh dihukum seberat-beratnya aja lah itu. Jadi orang lagi ini sama 2 kali melawan hukum dan melawan hukum COVID ini. Orang sudah dibilangin patuhlah nanti kalau kita sudah bagus angka COVID-nya baru kita bisa offline gitu ya. Ini belum apa-apa sudah melawan terus dimanapun melawan. Nah itu saya bilang diberatkan aja lah kalau menurut saya hukuman. Demikian, terima kasih. Iya jelas itu penghinaan terhadap pengadilan ya, peradilan. Itu apalagi dengan oceh-ocehan. Kalau dia katakan walkout saja boleh saja mungkin ya, tapi dengan umpatan-umpatan seperti itu jelas itu melecehkan pihak pengadilan gitu. Karena pengadilan juga punya alasan kenapa dia tidak dihadirkan di situ kan. Si HRS itu bukan orang biasa saja, kan bisa-bisa orang pendukung dia datang lagi rame-rame ke sana yang susah untuk dia. Ya selama ini saya batik kepada mereka, tetapi begitu udah saya tahu hanya membentengi penguasa merangkap pengusaha, orang nomor 2 di negeri ini mantan, saya rasa apalagi Bukopin kemarin itu, nah inilah perbuatan mereka. Jadi saya rasa yang seperti itu berkata-kata kepada apalagi hakim kita yang terhormat, saya rasa udah al-habsinya itu pun habisin aja itu tangan kanan Habib Rizik itu aja, habisin aja itu semua itu. Terima kasih. Iya, ini jelas-jelas penghinaan. Ya, namanya pengadilan itu yang kuasa siapa? Bukan mereka yang ngatur. Ini kebiasaan ini, kelompok mereka itu susah diatur, maunya pakai cara sendiri. Kalau usul saya kepada pemerintah, kepada pengadilan, orang-orang yang seperti ini tidak perlu diadili, langsung dihukum. Mereka tidak menghargai hukum kita. Terima kasih. Iya,
hidup Jokowi lah. Ini sampah-sampah masyarakat seperti ini memang nggak perlu dibiarkan. Jadi biarin aja, dia nggak mau sidang bila perlu sampai ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un dikeluarin. Begitu, gitu aja. Saya sependapat sama yang tadi pertama tadi ngomong itu. Bahwa itu artinya begini, negara sama hukum tidak boleh kalah dengan pecundang itu. Itu sama aja melecehkan itu mereka yang lebih berkuasa seakan-akan. Biarkan aja, kalau mereka nggak mau diadili, udah hukum aja, kalau nggak biarin aja begitu. Urung terus aja tiap hari. Patung-patung nggak jelas nasibnya begitu. Pokoknya jangan sampai kalah aja. Itu sampah masyarakat itu. Terima kasih. Ini tentu penghinaan terhadap hukum di Indonesia, terutama pengadilan pada saat itu. Nah, kita melihat beberapa hal yang semakin membuka mata kita, bahwasanya itu karakter orang-orang tertentu yang seperti ini ya memang nggak berubah sampai di tingkat menghadapi kasus mereka di pengadilan pun karakter aslinya keluar. Jadi saya pikir ini menjadi pertimbangan juga bagi pendukungnya supaya jangan mendukung secara babi buta. Terus kedua, saya pikir nggak apa-apa. Tentu peristiwa ini menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim untuk mengambil keputusan terhadap hukuman ataupun tuntutan dari jaksa. Dan ketiga, saya pikir ini juga nggak apa-apa. Bahwasanya itu dengan dilakukannya seperti itu, ya dengan sendirinya akan semakin lama. Ya saat ini masih di baris krim atau di mana, ya biarkan aja udah. Toh dengan menggunakan kekuatan-kekuatan yang seperti dulu, ya hari inilah kita melihat seperti apa. Ya kalau bilang menghina ya terus terang itu walk out sudah pasti menghina pengadilan. Kenapa? Hakim tidak dihargai. Seorang terdakwa aja dihargai oleh hakim. Kenapa seorang terdakwa tidak menghargai hakim? Kan ada satu prosedur yang harus ditaati bersama. Yang kedua, menurut saya apa yang dilakukan Rizik Syihab ini hanya sandiwara dalam arti kata supaya sidang ini bisa bahasanya nggak berjalan gitu. Akhirnya dengan asumsi supaya nanti dibekukan, di SP3-kan. Nah ini trik-trik dari Habib Rizik ya, yang menurut saya udah tahu salah gitu loh, udah tahu melakukan kesalahan yang bisa dibilang fatal gitu loh, tapi tetap aja dalam ada membuat opini bahwa masyarakat dia tidak bersalah gitu loh. Ini yang terjadi lah. Ini yang bisa dibilang akal-akalannya Habib Rizik lah. Ya, bukannya saya bilang benci atau apa, tapi ini udah semacam kayak permainan bahwa yang menyatakan gue bisa sayang anaknya loh. Nah, ini menurut saya harus ditelaah oleh hakim juga gitu loh. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Riana Amelia.